Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel Indri. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi Indri akan membahas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di forum ke-14 mata kuliah laporan akuntan. Dalam forum tersebut terdapat 4 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama itu adalah, jika Anda adalah auditor eksternal, bagaimana cara Anda mengorganisasikan kertas kerja auditnya? Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utamanya. Kemudian mengkelompokkan kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama atau sub tujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan kertas kerja audit perlu ditentukan bagaimana sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi kertas kerja auditnya. Nah, kertas kerja audit pada audit manajemen itu mengkelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan auditornya sendiri. Jadi dengan demikian, setiap kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat rinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Nah, apa yang diketahui mengenai working trial balance, top schedule, dan supporting schedule? Working trial balance sendiri adalah sebuah daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun sebelumnya, dan terdapat kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak laporan keuangan auditor. Working trial balance merupakan daftar permulaan yang harus dibuat oleh auditor untuk memindahkan semua saldo yang tercantum dalam daftar saldo klien tersebut. Top schedule sendiri adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Selanjutnya, melakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas. Supporting schedule merupakan kertas kerja yang memuat detail daripada temuan hasil pemeriksaan serta koreksi-koreksi yang ada dan membuat berbagai informasi teknik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan. Dengan kata lain, supporting schedule ini merupakan rincian daripada top schedule. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan tentang apa yang Anda ketahui mengenai aplikasi Atlas. Nah, aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Upaya ini adalah salah satu bentuk inisiatif untuk meningkatkan kualitas audit sendiri, di mana aplikasi ini tuh diharapkan untuk dapat menambah sarana dan pengetahuan bagi para praktisi di bidang audit maupun non-praktisi agar lebih mudah dan paham bagaimana audit berbasis resiko itu yang benar berdasarkan standar internasional yang telah diadopsi. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat itu adalah, berikan contoh bagaimana membuat kertas kerja pengujian asersi keberadaan. Nah, dalam membuat kertas kerja itu biasanya pertama itu berisi judul atau heading, karena setiap kertas kerja harus memuat nama klien beserta judul deskriptif yang dapat mengidentifikasi isi dari kertas kerja tersebut. Kemudian terdapat adanya nomor indeks maupun nomor referensi, di mana tujuannya adalah untuk identifikasi atau pengarsipan. Lalu memberikan referensi silang, karena data dalam kertas kerja yang diambil dari kertas kerja lainnya atau yang digunakan dalam kertas kerja lain harus diberi referensi silang, karena program mikrokomputer yang digunakan untuk menyusun kertas kerja itu memiliki kemampuan untuk memberikan preferensi silang dan menghubungkan kertas kerja secara elektronik. Kemudian memberikan tanda koreksi. Tanda koreksi itu seperti apa sih? Nah, tanda koreksi itu berupa simbol-simbol seperti tanda pengecekan atau P, di mana
Ini tuh digunakan untuk menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan seluruh prosedur pada item-item di mana tanda pengecekan tersebut ini diberikan. Keterangan tentang kertas kerja tersebut harus dapat menjelaskan tentang bagaimana sifat dan bagaimana luasnya pekerjaan yang disajikan oleh setiap tanda koreksi, atau dapat memberikan informasi tambahan bagi item-item yang diberi tanda koreksi tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan tanda tangan dan tanggal. Karena setelah menyelesaikan seluruh prosedur dan menyelesaikan masing-masingnya semuanya, penyusun ataupun preview itu harus membubuhkan paraf dan tanggal, karena diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab atas pekerjaan dan review yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penjelasan dan jawaban atas forum laporan akuntan ke-14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.